you got them? Okay. Film dibuka di Osaka, Jepang, dan kita akan diperlihatkan sebuah mobil berwarna pink tengah menuju ke suatu tempat. Di dalam mobil itu ternyata ada seorang wanita bernama Kate. Diketahui Kate ini adalah seorang asasin atau pembunuh bayaran yang sangat ahli menggunakan senjata sniper. Saat itu Kate ditemani oleh mentornya sendiri yang bernama Ferric ini kepalanya. Selama 13 tahun Kate menjadi pembunuh bayaran, ia tidak pernah sekalipun gagal dalam misi dan ia juga cukup disegani di kalangan mafia Amerika. Diketahui misi Kate kali ini adalah menghabisi ketua Yakuza dan wakilnya. Setelah mobil itu sampai di lokasi, Kate turun dan ia langsung dihadapkan dengan dua orang anak buah Yakuza. Kate pura-pura bertanya alamat, namun tiba-tiba setelah menghabisi dua orang tersebut, Kate naik ke atas untuk menemukan spot menembak. Kate yang sudah bersiap di posisi akhirnya melihat wakil ketua Yakuza yang baru saja turun dari mobil. Sayangnya targetnya itu malah membawa anak perempuan yang bernama Annie sehingga membuat Kate ragu dalam menembak. Kate pada dasarnya tidak mau menghabisi seseorang di hadapan anaknya sendiri. Namun karena operatornya terus mendesak, pada akhirnya Kate pun terpaksa melakukan aksinya dengan menghabisi si wakil ketua Yakuza. Sementara itu di mobil yang ada di sebelahnya, sang ketua Yakuza hanya bisa meratapi wakilnya yang sudah tewas. Diketahui wakilnya itu tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Merasa keadaan sudah kacau, sang ketua Yakuza pun memilih pergi meninggalkan Annie. Di balik itu, Kate yang seharusnya menembak lagi sang ketua Yakuza, ia malah termenung karena tidak tega melihat Annie yang terus berteriak histeris di depan jasad ayahnya. Pada akhirnya, Kate pun memutuskan untuk tidak melanjutkan misi, yaitu memburu sang ketua Yakuza. Adegan beralih ke Tokyo tepatnya 10 bulan setelah kejadian tersebut. Terlihat Kate sedang berjogging malam untuk membugarkan fisiknya. Di sini Kate tak sengaja melihat sebuah keluarga yang tampak bahagia bersama anak dan suaminya. Saat itu juga Kate langsung berpikir kalau ia juga ingin mempunyai keluarga dan segera pensiun dari pekerjaannya. Kemudian Kate langsung mengutarakan hal tersebut kepada Ferric. Ferric mengerti apa yang Kate inginkan, apalagi semenjak kejadian 10 bulan yang lalu, Kate seperti selalu merasa bersalah kepada anak target yang telah ia habisi, yaitu Annie. Di sini Kate mengatakan kalau sebelum ia pensiun, Kate akan menyelesaikan misinya dengan menghabisi sang ketua Yakuza. Setelah itu, Kate pun mulai belajar menjadi seorang wanita biasa pada umumnya dengan nongkrong di sebuah bar hotel tempat ia menginap. Bersamaan dengan itu, ada seorang pria tampan bernama Steve mencoba berkenalan dengan Kate. Mereka saling mengobrol sambil minum hingga pada akhirnya Steve pun bisa mencetak gol di dalam kamar hotel. Setelah cerot, Steve mandi wajib di dalam toilet. Sementara Kate diam-diam memeriksa dompet milik Steve untuk mengetahui di manakah alamat rumah Steve berada. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Kate mendapat pesan dari Ferric untuk segera menghabisi sang ketua Yakuza di sebuah menara tepat jam 11 malam. Kita tahu misinya ini adalah misi terakhir Kate sebelum ia benar-benar pensiun. Kate segera pamit kepada Steve dengan alasan ada urusan mendadak. Singkat cerita, Kate sampai di menara tepat waktu dengan membawa senjata snipernya. Ketika sang ketua Yakuza muncul dan Kate sudah bersiap, tiba-tiba Kate mengalami sakit kepala yang membuatnya gagal fokus. Pada akhirnya Kate gagal menghabisi sang ketua dan tembakannya hanya mengenai lengannya saja. Kate berlari untuk mencoba kembali, namun lagi-lagi tembakannya meleset. Karena sakit kepalanya semakin terasa berat, Kate pun akhirnya turun untuk melarikan diri. Kate mencuri sebuah mobil lalu bergegas pergi.
Sayangnya mobil yang ia curi lampunya buricak-burinong yang malah membuat kepala Kate semakin terasa pusing. Ketika Kate ngebut menuju kediaman Verick, tiba-tiba untungnya polisi datang dan segera membawa Kate ke rumah sakit. Adegan berpindah ke masa lalu. Saat itu Kate masih kecil dan ia merupakan seorang anak yatim piatu yang orang tuanya terbunuh. Kate ditemukan oleh Verick dan Vericklah yang mendidik Kate menjadi seorang asasin sampai sehebat sekarang. Kembali ke saat ini dan Kate akhirnya sadar dari pingsannya. Dokter yang merawatnya mengatakan kalau Kate telah keracunan zat kimia bernama polonium, yang mana hal itu akan merusak kulit serta organ-organ penting Kate di dalam tubuhnya. Kate bertanya apakah ia bisa disembuhkan. Si dokter menjawab kalau hal itu kemungkinan mustahil, bahkan dokter memvonis hidup Kate hanya bisa bertahan 24 jam. Di sini Kate sadar kalau orang yang telah meracuninya tak lain adalah cinta satu malam Kate, yaitu Steve. Steve sebelumnya memberikan minuman kepada Kate yang pastinya sudah dicampuri dengan polonium. Kate yang masih ingat dengan alamat rumah Steve, ia pun berencana mendatanginya sekarang juga. Kate diam-diam kabur dari sana lalu mencuri sebuah pistol yang dibawa polisi. Kemudian Kate memaksa si dokter memberikan sebuah obat anti nyeri agar ia bisa bertahan walaupun hanya 24 jam. Dengan menggunakan mobil curian, Kate pergi ke rumah Steve. Sesampainya di sana, Kate langsung melumpuhkan Steve sambil menodongkan pistolnya. Di sini Kate bertanya kenapa Steve tega meracuninya. Steve menjawab kalau ia hanya disuruh, dan orang yang menyuruhnya mengatakan kalau obat itu hanya obat biasa. Steve sama sekali tidak tahu kalau itu adalah racun. Istri Steve juga ikut bicara kalau orang yang menyuruh Steve adalah salah satu tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Sato. Sato selama ini menguasai keluarga Steve dan Sato berjanji akan melepaskan mereka jika melakukan hal tersebut. Steve dan istrinya memohon kepada Kate untuk tidak menghabisi mereka. Kate yang merasa hal ini bukan salahnya Steve, ia pun akhirnya melepaskan mereka. Setelah itu Kate menemui Verick untuk menceritakan semuanya. Di sini Kate mengatakan kalau ia tetap akan menjalankan misi tersebut karena sekarang bukan hanya sebuah misi melainkan balas dendam. Kate bertanya apakah Verick tahu di mana tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Sato biasa berkumpul. Verick mengatakan kalau Sato biasanya berkumpul dengan anak buahnya di sebuah panti pijat. Kita tahu Sato adalah orang yang telah menyuruh Steve memberikan racun kepada Kate. Kate kemudian pergi ke Alfamart membeli spons dan senter untuk membuat alat peredam secara manual. Setelah itu Kate langsung mendatangi panti pijat untuk menemui Sato. Sesampainya di sana, Kate menghabisi satu orang lalu bertanya mana yang bernama Sato. Ternyata orang yang ada di hadapannya ini adalah Sato. Kate bertanya kepada Sato kenapa ia meracuninya. Sato mengatakan kalau hal itu hanyalah perintah. Kemudian Kate bertanya lagi di manakah keberadaan sang ketua Yakuza karena Kate sadar kalau yang memerintahkan Sato pasti sang ketua Yakuza. Namun karena Sato tidak mau menjawab, inilah nasibnya. Bersamaan dengan itu, anggota Yakuza yang lain berdatangan dan Kate segera menyandra satu orang. Sayangnya pistol Kate macet hingga terjadilah baku hantam yang seru di antara mereka. Kate berhasil menghabisi mereka semua, tiba-tiba datang satu anggota Yakuza yang baru saja dari toilet. Si anggota yang ketakutan, ia pun mengatakan kalau Ani pasti tahu keberadaan sang ketua Yakuza mengingat Ani adalah keponakannya. Si anggota juga mengatakan kalau Ani sekarang ada di sebuah konser. Kita tahu Ani merupakan gadis remaja yang dulu ayahnya dihabisi oleh Kate di awal film. Ani?
Kemudian Kate bergegas ke sana untuk mencari Annie. Kate masih ingat dengan wajah Annie karena sampai saat ini Kate sebenarnya masih merasa bersalah kepada Annie. Ketika Kate menemukannya, Kate pun langsung menghabisi para bodyguard Annie lalu membawanya pergi. Di sini Kate bertanya mengenai di manakah keberadaan sang ketua Yakuza. Annie menjawab kalau ia tidak tahu dan biasanya orang yang mengetahuinya adalah penasihat utama sang ketua Yakuza bernama Renji, ini orangnya. Dengan segera Kate menyuruh Annie untuk menghubungi Renji. Setelah tersambung, Kate merebut ponsel Annie lalu mengatakan kalau ia sudah menculik Annie dan Kate meminta Renji untuk segera menemuinya. Setelah itu, Renji pun mengutus anak buah setianya untuk pergi ke sana. Renji juga malah memerintahkan mereka untuk menghabisi Annie dan juga Kate. Apa alasannya kita akan tahu nanti. Singkat waktu, anak buah kepercayaan Renji datang dan berhadapan langsung dengan Kate. Mereka saling mengeluarkan senjata, namun untungnya Kate lebih cepat. Bersamaan dengan itu, para anak buah Renji pun berdatangan hingga terjadilah baku hantam dan baku tembak. Di sisi lain, Annie yang sudah disekap Kate di dalam toilet terus berusaha melepaskan diri. Merasa kalah jumlah, Kate pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Annie berhasil melepaskan diri. Ia keluar dari toilet dan bertemu dengan anak buah Renji. Annie pun begitu lega karena ia akhirnya berhasil selamat. Namun ternyata mereka malah menodongkan senjata kepada Annie. Bersamaan dengan itu, Kate datang dan langsung menghabisi anak buah Renji. Kemudian Kate kabur, namun Annie terus mengikutinya. Kate sempat menyuruh Annie untuk pergi, namun ia tetap ingin ikut bersama Kate. Merasa sudah aman, Kate dan Annie pun duduk bersama untuk beristirahat. Di sini Annie mengatakan kalau ia tahu Kate ingin menghabisi sang ketua Yakuza. Walaupun Annie ini keponakannya, namun ia sudah tidak peduli karena semenjak kematian ayahnya dulu, sang ketua Yakuza tidak lagi memperhatikan Annie. Annie sendiri belum tahu kalau orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Kate. Kemudian Annie menjelaskan untuk menemukan sang ketua, mereka harus lebih dulu menemui Renji dan Annie bersedia membawa Kate ke markas Renji. Singkat cerita, Annie masuk ke dalam markas Renji, namun ia hanya bertemu dengan tangan kanan Renji, ini orangnya. Di sini Annie bertanya di manakah Renji sekarang. Si tangan kanan tentu tidak mau menjawabnya, namun tiba-tiba Kate muncul sambil menodongkan senjata. Kate kembali bertanya mengenai di mana Renji. Namun di suatu kesempatan, si tangan kanan berhasil menjatuhkan pistol Kate dan terjadilah baku hantam. Annie mengambil pistol yang terjatuh lalu mencoba menembak si tangan kanan. Sayangnya tembakan tersebut malah mengenai bahunya Kate. Si tangan kanan mengajar Annie lalu merebut pistolnya untuk segera menghabisi Kate. Namun dari belakang tiba-tiba Annie melakukan hal ini. Kemudian mereka mencoba mencari petunjuk mengenai di manakah sekarang Renji berada. Kate menemukan persenjataan di balik lemari, sementara Annie berhasil melacak keberadaan Renji melalui ponsel tangan kanannya. Singkat cerita, Annie menghadang mobil Renji. Dengan menggunakan tangannya, Annie pun menghabisi dua anggota Yakuza yang sedang bersama Renji. Ternyata yang menembak itu adalah Kate. Setelah berhasil memojokkan Renji, Kate bertanya di manakah sang ketua Yakuza berada dan ia tidak akan menghabisi Renji jika Renji mau mengatakannya. Renji menjawab kalau sang ketua hanya mengatakan kalau ia akan pergi ke tempat keluarga. Untungnya Annie tahu tempat keluarga yang dimaksud tersebut. Sebelum pergi, Kate menyempatkan menghajar Renji sampai tak sadarkan diri. Ketika hendak menuju ke sana, Kate menghubungi Ferik untuk memberitahu lokasi sang ketua Yakuza. Kate ingin dijemput oleh Ferik setelah ia menghabisi sang ketua Yakuza karena Kate merasa hidupnya hanya akan bisa bertahan beberapa jam lagi. Kate dan Annie kemudian naik taksi hingga akhirnya ia sampai di tujuan.
Sebelum masuk ke dalam, Kate meminta Annie untuk segera pergi karena Annie masih muda dan masih bisa hidup normal seperti anak-anak remaja seusianya. Kate meminta Annie untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi pada hari ini. Ketika Kate akan masuk, tiba-tiba tubuhnya melemah sehingga Kate harus kembali menyuntikkan obat anti nyerinya. Pada akhirnya Kate bertemu dengan sang ketua Yakuza. Kate bertanya apakah sang ketua Yakuza masih menyimpan dendam kepada Kate atas kematian adiknya dulu. Sang ketua menjawab kalau ia sudah lama mengikhlaskan adiknya, apalagi ia tahu Kate hanya diperalat. Sang ketua balik bertanya apakah Kate bekerja untuk seseorang bernama Ferric. Setelah Kate mengiyakannya, sang ketua mengatakan kalau Ferric adalah partnernya Renji dan ia sekarang tahu Renji telah mengkhianatinya. Sang ketua juga mengatakan kalau ia tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk meracuni Kate karena ternyata itu adalah ulah dari Renji atas seizin Ferric. Di sini sang ketua menyuruh Kate untuk segera menghabisinya saja karena ia menganggap kalau Renji sudah menang. Di luar rumah, Annie yang masih belum pergi, tiba-tiba ia didatangi oleh Ferric. Ferric memberitahu Annie kalau orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Kate. Ferric juga akan menjadikan Annie seorang pembunuh bayaran di masa mendatang seperti Kate dulu. Ketika berbincang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang artinya Kate sudah menghabisi sang ketua Yakuza. Kate pun keluar dan bertemu dengan Ferric dan juga Annie. Kate meminta Annie untuk tenang dan ia juga melarang Annie ikut bersama Ferric. Namun Annie yang sudah dikuasai amarah dengan tega menembak Kate hingga tak sadarkan diri. Annie tetap memutuskan untuk ikut bersama Ferric. Setelah mereka pergi, ternyata Kate masih hidup karena tembakan Annie tadi hanya mengenai bahunya. Tak lama datang sang ketua Yakuza memberikan obat yang dijatuhkan Kate. Rupanya Kate tidak jadi menghabisi sang ketua karena mereka sepakat akan memburu Renji dan juga Ferric. Di balik itu, Ferric membawa Annie ke kediaman Renji. Ferric mengatakan kalau ia akan merawat Annie seperti dulu ia merawat Kate. Di sini Ferric juga memberikan selamat kepada Renji karena sekarang Renji sudah sepenuhnya menjadi ketua Yakuza. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya sang ketua masih hidup. Di sisi lain, Kate dan sang ketua sedang bergegas ke kediaman Renji. Sesampainya di sana, ternyata yang datang bukan hanya mereka berdua, melainkan dengan para anak buah sang ketua yang masih setia kepadanya. Mereka segera mengacak-acak markas Renji dan menghabisi semua pengkhianat yang berpihak kepada Renji, termasuk para anak buah Ferric. Yang menyadari penyerangan tersebut, ia pun menyuruh Renji untuk menyelesaikan masalah ini. Di suatu kesempatan, akhirnya sang ketua berhasil memojokkan Renji. Di sini ia menantang Renji berduel dengan pedang katana. Jika Renji berhasil menang, maka Renji berhak menjadi ketua Yakuza. Mendengar hal itu, Renji dibuat senang mengingat ia jauh lebih muda dan kuat ketimbang sang ketua. Namun ternyata sang ketua dapat dengan mudah menghabisi Renji. Di balik itu, Kate terus berjuang mencari Annie dengan melawan para anak buah Ferric. Annie sempat tertembak di kakinya, namun ia berhasil bangkit hingga mampu menghabisi semua anak buah Ferric. Akhirnya Kate menemukan Annie yang sekarang sedang disandra oleh Ferric. Ferric mengatakan kalau ia meminta maaf telah mengkhianati Kate. Namun Kate memang layak dikorbankan sebagai bentuk balas budi kepada Ferric karena dulu ia yang merawatnya. Di sini Ferric juga memberitahu kalau orang yang dulu menghabisi kedua orang tua Kate adalah Ferric. Kemudian mereka saling beradu cepat tembak. Ferric tewas di tempat sementara Kate hanya terkena tembakan di bagian samping perutnya. Setelah itu Annie membawa Kate berjalan keluar. Namun Kate yang merasa tidak akan bisa bertahan, ia pun meminta Annie membaringkannya. Di sini Kate meminta maaf karena dulu telah menghabisi ayah Annie. Annie pun memaafkannya karena Annie tahu kalau Kate hanya diperalat.
Sebelum koit, Kate mengatakan kalau sang ketua sudah berjanji kepada Kate akan merawat Annie dan mengurus Annie dengan baik. Tamat.